Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali ya. Masih dalam pembelajaran tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema kedua, merawat hewan di sekitarku. Anak-anak, hari ini adalah hari Rabu ya. Tanggal 17 Februari 2021. Ya, kita masuk ke dalam pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca ya. Perhatikan cara membacanya ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Baiklah, dari membaca tadi kita lihat ya. Ada sebuah gambar ya. Silakan nanti kalian anak-anak amati. Ya, ini adalah sebuah gambar ya, berada di ruang perpustakaan ya anak-anak. Anak-anak pernah berkunjung ke perpustakaan di sekolah? Ya, pastinya pernah ya. Di sana banyak terdapat buku-buku ya anak-anak. Bagi yang senang membaca bisa datang ya ke perpustakaan. Baiklah, dari gambar tersebut ada beberapa aturan ya anak-anak saat anak-anak berada dalam perpustakaan. Yang pertama, siswa harus menjadi anggota perpustakaan. Ya, di sini keharusannya adalah jika anak-anak ingin meminjam buku. Kalau anak-anak hanya membaca buku di dalam perpustakaan, tidak menjadi anggota pun tidak apa-apa. Tetapi alangkah lebih baik menjadi anggota perpustakaan. Sehingga pada saat anak-anak keluar masuk perpustakaan, petugas perpustakaannya tahu, oh ya ini anggota perpustakaan ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, aturan yang kedua, siswa itu dapat meminjam buku yang ada dalam perpustakaan. Pastinya dengan dicatat dulu oleh petugas perpustakaan ya, sehingga diketahui ya buku mana yang dipinjam dan yang tidak dipinjam pada saat anak-anak masuk ke dalam perpustakaan. Selanjutnya, siswa itu diberi waktu batas meminjam buku anak-anak. Biasanya dalam perpustakaan itu diberi waktu 3 hari. Ya, diberi waktu 3 hari untuk membaca buku. Setelah itu anak-anak mengembalikan buku perpustakaannya ya. Baik. Siswa harus mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, anak-anak kalau sudah dibatasi 3 hari, maka anak-anak harus segera mengembalikan. Kalau seandainya anak-anak melewati dari batas waktu, maka akan mendapatkan hukuman ya. Atau anak-anak nanti akan terkena denda biasanya ya. Maksudnya adalah agar anak-anak tidak mengulangi hal yang seperti itu lagi ya. Di dalam perpustakaan, siswa tidak boleh mengobrol dan membawa makanan. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa dalam perpustakaan itu adalah untuk membaca, untuk belajar ya. Sehingga anak-anak tidak boleh ngobrol sama teman, karena akan mengganggu teman yang sedang belajar atau sedang membaca. Dan anak-anak juga tidak boleh membawa makanan. Kenapa? Karena di dalam perpustakaan semuanya buku, ya. Kalau seandainya anak-anak membawa makanan, maka nanti akan
bisa merusak buku kalau seandainya makanannya itu terkena buku yang ada di dalam perpustakaan. Sehingga dalam perpustakaan itu menjadi bersih ya anak-anak ya. Selanjutnya, siswa tidak boleh mengganggu teman yang sedang membaca buku. Ya, benar itu ya. Tidak boleh mengganggu. Dan yang selanjutnya, siswa tidak boleh tertawa keras. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau seandainya siswa dalam perpustakaan itu ngobrol ya anak-anak ya. Kemudian ada yang lucu sehingga tertawa keras, akhirnya nanti pengunjung yang dalam perpustakaan itu akan terganggu ya anak-anak ya. Nah, kemudian dalam ruangan perpustakaan siswa itu harus tenang dan tertib mematuhi aturan di dalam perpustakaan. Sehingga perpustakaan menjadi tenang ya. Dan anak-anak yang berkunjung pun merasa senang karena tenang membacanya di sana. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan gambar lagi. Anak-anak silahkan diamati ya. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Ini kejadiannya pada waktu istirahat ya. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam kecil anak-anak. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni melihat dan menegurnya. Edo, kenapa kamu buang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Perlu diingat oleh anak-anak, membuang sampah itu harus pada tempatnya. Baik itu anak-anak berada di rumah, baik itu anak-anak berada di sekolah ya. Itu adalah sebuah peraturan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang anak-anak lewat. Selanjutnya anak-anak, ya karena sudah ditegur ya, jadi kalau ada yang salah lebih baik kita menegurnya atau mengingatkannya. Akhirnya Edo mengambil sampahnya yang tadi dibuang ya, lalu dibuanglah ke tempatnya. Karena kalau tadi Edo membuang sampahnya ke dalam kolam, akhirnya kolam akan kotor ya, tidak terlihat indah lagi. Kemudian Edo pun meminta maaf kepada teman-temannya ya, karena tindakan Edo tadi dengan membuang sampah itu mengganggu temannya. Sampai akhirnya temannya menegur Edo ya. Baiklah anak-anak, dua gambar tadi ya, itu adalah sebuah aturan dalam perpustakaan dan ini adalah sebuah aturan di dalam sekolah, lingkungan sekolah ya. Baik anak-anak, sekarang kita coba menulis ya. Nah, kita lihat. Di sini ada 5 kalimat ya anak-anak dengan tulisan tegak bersambung. Dalam tulisan ini yang perlu anak-anak perhatikan adalah adakah dalam kalimat tersebut yang penulisannya masih kurang tepat. Maksudnya adalah penulisan huruf kapital ya anak-anak. Kita lihat yang nomor 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Kita lihat betulkah kalimatnya? Ya, betul ya. Huruf kapital di awal kalimat itu ada Lina dan selanjutnya ada Dayu karena Dayu adalah nama orang. Selanjutnya nomor 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Kita lihat, adakah yang kurang tepat? Pada hari Senin, betul padanya ya, karena itu awal kalimat. Dan Senin huruf besar karena itu adalah nama hari. Dan selanjutnya ada yang belum tertulis dengan huruf kapital. Ya, benar. Udin. Udin adalah nama orang ya anak-anak. Sehingga harus huruf besar di awal kata Udin. Kita lihat kalimat yang ketiga. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Ya, kita lihat di sini Siti awal kalimat ya. Ya, betul hurufnya besar. Kemudian ada nama orang lagi anak-anak. Ada 2. Dayu dan Lani ya, benar sekali. Nah, di sini Dayu. Ini hurufnya masih kecil. Seharusnya adalah huruf besar atau huruf kapital. Dan selanjutnya adalah Lani. Lani pun nama orang. Harusnya diawali dengan huruf besar. Kita lihat kalimat yang keempat.
Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Nah, di sini adakah kata yang belum menggunakan huruf kapital dengan baik? Ya, Beni awal kalimat betul ya. Hurufnya besar. Di sini ada lagi kata Udin. Udin adalah nama orang anak-anak ya, sehingga harus huruf besar ya. Huruf U-nya harus huruf besar atau huruf kapital ya. Dan yang terakhir, Ibu Tati menulis di papan tulis. Nah betul, ibunya adalah awal kalimat sehingga I-nya besar. Selanjutnya ada lagi tidak anak-anak? Iya benar sekali. Tati. Tati adalah nama orang sehingga huruf T-nya harus huruf besar, yaitu setelah anak-anak teliti ya penulisan mana yang harus huruf besar ya. Selain digunakan pada awal kalimat anak-anak, nama hari dan nama bulan juga huruf kapital itu digunakan ketika menulis nama orang yang tadi sudah Ibu sampaikan ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita belajar menulis. Ada yang tahu mau menulis apa ini? Ya, kita belajar menulis, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Baik itu dari segi penulisan maupun dari segi kalimatnya. Yang pertama, di sini ada kata yang acak ya, sehingga belum terbentuk menjadi kalimat yang benar. Nomor 1, ibu di situ kemudian mengerjakan, kemudian Lani, kemudian PR dan membantu. Bagaimana terbentuk kalimat yang benar? Kita lihat ya. Ya. Inilah terbentuk dengan kalimat yang benar. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Kita lihat ya di dalam soalnya. Itu Lani-nya hurufnya kecil, huruf L-nya. Karena Lani adalah nama orang ya, sehingga ditulislah huruf besar untuk menjawabnya. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Baik, selanjutnya nomor 2. Di sini ada kata datang, ke, sekolah, Udin dan Beni, tepat waktu. Bagaimana terbentuk kalimatnya yang diawali dengan nama orang dulu ya. Nama orang di sini ada Udin dan Beni. Kemudian kata kerja yang dilakukan apa? Datang. Ya, terbentuk kalimat dengan benar adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Lihat di dalam soal, Udin dan Beni huruf awalnya adalah kecil, maka saat dijawab dengan kalimat yang benar memperhatikan huruf kapital, Udin dan Beninya diawali dengan huruf besar. Udin dan Beni datang sekolah tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga, ada kata dayu, suka, menyontek, tidak. Silahkan disusun anak-anak, ini mudah sekali ya. Ya, betul sekali. Dayu tidak suka menyontek. Nah, anak-anak suka menyontek tidak? Tidak ya, pastinya harus mandiri ya, mengerjakan sendiri dan jujur. Ya anak-anak, kita lihat di dalam soal dayu hurufnya kecil. Nah, pada saat anak-anak menyusun menjadi kalimat yang benar, maka digantilah dengan huruf besar. Karena dayu adalah nama orang dan berada di awal kalimat ya anak-anak ya. Selanjutnya kalimat yang keempat adalah berdiskusi, Siti, Dayu dan Lani, kelas di dalam. Nah, ini belum terbentuk menjadi kalimat yang benar. Bagaimana terbentuknya? Kita lihat dulu. Adakah nama orang atau subjek di situ? Nah, tersusunlah menjadi kalimat yang benar ya. Siti, Dayu dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Ingat anak-anak, dalam membuat kalimat yang benar, perhatikan huruf awal kata dari kalimat yang ada, yang terbentuk, dan selalulah diakhiri dengan titik ya, karena di sini tidak ada tanda tanya ya, sehingga ini adalah kalimat berita ya. Jadi yang keempat terbentuk Siti, Dayu dan Lani dalam soal, di situ hurufnya kecil karena ini adalah nama orang, maka digantilah dengan huruf besar ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya, untuk membentuk kata menjadi kalimat yang benar. Baik, selanjutnya kita mengamati kembali ya. Gambar yang pertama, iya ada sebuah timbangan.
kita sebut dengan timbangan pasar ya. Dimana itu alat timbangannya itu adalah menggunakan besi ya. Ini menimbang buah pepaya ya. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini ada alat timbangan lagi ya. Kalau yang ke satu menggunakan beratnya ukurannya adalah kilogram dan yang kedua menggunakan gram ya. Kita lihat anak-anak, Ibu Siti membeli 1 kilogram pepaya. Nah, karena ini adalah 1 kilogram ya, menggunakannya kilogram, maka kita gunakan timbangan ya, timbangan yang pasar ya, 1 kilogram. Kemudian Ibu Siti juga membeli 200 gram biji jagung. Nah, biji jagungnya ini ditimbangnya di mana nih? Gambar ke satu atau yang kedua? Ya, benar. Di gambar yang kedua. Kenapa? Karena di situ ukuran beratnya menggunakan gram, sehingga menimbangnya yang lebih ringan menggunakan gambar yang kedua. Perhatikan timbangan yang digunakan ya anak-anak ya. Timbangan besi dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Ya, pepaya dengan biji jagung. Pepayanya 1 kg, biji jagung hanya 200 gram. Sehingga yang lebih berat adalah yang 1 kg. Oke ya. Tolong diperhatikan 1 kg itu terdapat dari 10 dikali 100 gram. Sehingga 1 kg itu lebih berat dari yang 200 gram. Ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Baik, kita berlatih ya. Lihat gambar yang pertama. Di sini ada gambar sebuah kentang. Sebuah kentang ya. Kentang yang sangat banyak ya anak-anak. Beratnya itu semua kentang kira-kira dari gambar yang ada itu yang berapa anak-anak? 2 kg atau 200 gram? Ya, pastinya anak-anak tahu buah kentang seperti apa ya. Nah, sehingga ini anak-anak bisa perkirakan bahwa beratnya adalah 2 kilogram ya anak-anak ya. Bukan 200 gram. Kalau 200 gram ringan sekali ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya. Gambar yang kedua. Di sini ada semangkuk tepung. Nah, kira-kira kalau tepung beratnya berapa ya? Apakah 5 kilogram segitu? Apakah 500 gram? Siapa yang tahu anak-anak? Ya, benar ya. Adalah 500 gram. Karena lebih ringan ya anak-anak ya. Pastinya anak-anak tahu tepung ya. Ya. Gambar yang ketiga kita lihat ada gambar ikan. Ada gambar ikan. Kira-kira beratnya berapa nih anak-anak? Ikannya banyak sekali ya, bukan hanya satu buah. Ya, sehingga ikan ini pastinya beratnya adalah 1 kilogram. Ya. Dengan memperhatikan benda ya. Kemudian mengira-kira beratnya ya. Selanjutnya gambar yang keempat. Di sini ada gambar coklat anak-anak. Gambar coklatnya kita lihat ya. Apakah itu 2 kg? Apakah 200 gram? Ya, benar sekali 200 gram ya. Anak-anak pernah makan coklat? Ya, itu ya bentuknya coklat. Sangat ringan sekali ya. Sehingga beratnya adalah 200 gram. Selanjutnya ada gambar telur. Anak-anak tahu telur? Nah, kalau telurnya itu ada dalam satu keranjang seperti itu banyaknya, maka beratnya berapa kira-kira anak-anak? Ya, 1 kilogram ya. Iya, benar sekali. Selanjutnya gambar yang terakhir anak-anak. Di sini ada gambar nasi, semangkuk nasi. Mana nih? Apakah 2 kilogram? Apakah 250 gram beratnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali ya. Adalah 250 gram. Kalau 25 kilogram itu biasanya menggunakan karung ya anak-anak ya. Benar sekali. Baiklah anak-anak, itulah tadi ya pembelajaran kita hari ini ya. Dalam tema 6, subtema kedua, pembelajaran 5 dan 6. Baik, tugas hari ini anak-anak yang pertama, memberi tanda checklist ya pada pernyataan. Nah, pernyataan yang ada di halaman 35 sampai dengan 36, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Nah,
tulisan dengan huruf tegak bersambung ya jawabannya. Di situ di halaman 36 nomor 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan berkaitan dengan berat benda dan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Bisa Nana lihat halaman 40 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan anak-anak semua jawaban ditulis di buku LKS. Demikian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri. Assalamualaikum.